Ini namanya mad badal. Kenapa kok dikatakan mad badal? Nah, ini secara lebih lengkapnya itu mad syabih bil badal namanya. Pertama dulu. Nah, ini bisa dihukumi dengan idgham mutamatsilain shaghir. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita bisa memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar dalam membaca Al-Qurannya, ataupun yang sudah lancar tapi belum memahami ilmu tajwid sehingga tidak percaya diri dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, memahaminya, bisa menerapkannya ketika membaca Al-Quran, maka akan membuat kita percaya diri ketika membaca Al-Quran. Kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingga dengan rezeki yang barokah tersebut bisa menjadi seorang ahli sedekah dan bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'annya. Masih di surah Al-Baqarah ayat 286. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 286 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan supaya dapat langsung dipahami dengan mudah, seperti itu. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, perlahan ya, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting semoga dapat langsung bisa dipahami. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 286 ini. Pada bagian yang kedua kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelah itu sama-sama kita bahas tajwidnya, kita jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sekarang mari sama-sama kita uraikan, kita jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini huruf ro. Huruf ro itu kalau dia memiliki tanda baca fathah atau harokat fathah ini, baris satu di atas huruf ini ya, harokat fathah namanya, atau disebut tanda baca fathah atau disebut baris fathah, intinya fathah. Jadi kalau huruf ro itu memiliki harokat fathah atau memiliki harokat dhammah. Harokat dhammah atau tanda baca dhammah itu bentuknya seperti ini. Nah nih pasti saudara sudah tahu ya. Jadi huruf ro kalau memiliki tanda baca fathah atau tanda baca dhammah, maka huruf ro dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingganya pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ro-nya.
Robbana, na dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Tanda panjangnya apa? Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ mohon maaf ya suaranya agak serak saudara karena lagi flu dan batuk. Di situ ada rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun atau huruf ya mati sebelumnya harokat kasroh. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun atau huruf waw mati sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 yang warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Nah, yang barusan kami sebutkan itu, nah itulah yang disebut dengan huruf mad. Jadi huruf mad itu ada 3 seperti yang kami sebutkan tadi itu. Kemudian dari segi penulisannya nanti, selain ditulis dalam bentuk yang warna hitam itu, bisa juga nanti untuk menunjukkan tanda panjang yang warna hitam itu ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru itu di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang seperti itu. Sedangkan nah ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak pada rumus 3 warna hitam. Rumus 3 warna hitam. Nah perhatikan tuh. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih. Nah, cuman di sini disambung dengan huruf nun. Namun yang menjadi titik fokus perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Yang terpenting ada alif. Nah, ada alif. Sebelumnya ada ini, ada tanda baca fathah. Ingat ya, kalau kami katakan sebelumnya, maka yang berposisi sebelah kanan. Nah, ini kan alif nih. Sebelah kanan alif mana? Berarti huruf nun ini. Nah, jadi kalau ada alif sebelumnya ada tanda baca fathah nih, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Jadi rumus 3 yang warna hitam itu dapat kita simpulkan, huruf alif itu pasangannya adalah harokat fathah. Jadi kalau ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang berposisi tepat sebelum huruf alif kalau dia memiliki harokat fathah dibaca panjang. Nah dibaca panjang mad tabi'i panjang 2 harokat. Robbana, la, na, la panjangan begitu. La juga dibaca panjang. Penjelasannya itu sama, masih di rumus 3 yang warna hitam. Masih di rumus 3 yang warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif, ini yang ke samping nih alif nih. Ini alif nih. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif, sebelum alif ada ini, ada tanda baca fathah, ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. La tu a dibaca panjang. Nah, ini namanya mad badal. Namun penjelasannya masih di rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih. Sebelum alif ada ini, ada tanda baca fathah, sehingga huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingga hamzah kita baca panjang, a kita baca panjang. Ini namanya mad badal. Kenapa kok dikatakan mad badal? Nah, ini secara lebih lengkapnya itu mad syabih bil badal namanya. Nah, kenapa kok dikatakan mad badal? Jadi kalau ada huruf hamzah yang mendahului daripadanya huruf mad, atau ada huruf mad sebelumnya adalah hamzah. Huruf mad itu yang warna-warna hitam itu, yang nomor 3 itu. Yang nomor 3 yang kita temui di sini kan kebetulan yang di nomor 3 tuh, yang di rumus 3. Ada alif sebelumnya harokat fathah. Nah itu huruf mad. Ini ada alif sebelumnya harokat fathah. Tapi di sini yang dipanjangkan itu huruf hamzah. Nah, maka dia dinamakan mad badal. Jadi mad badal itu terjadi pada huruf hamzah saja. Jadi kalau ada huruf hamzah dibaca panjang karena dia memiliki tanda panjang, karena ada huruf madnya di sana gitu. Maka itu adalah mad badal. Secara lebih lengkapnya mad badal ini sudah kami buatkan khusus videonya. Jadi di sana itu dapat kita ketahui mengapa kok dikatakan badal,
Pembagiannya mad badal itu apa saja begitu. Sudah kami buatkan videonya. Silakan lihat di bagian playlist. Mad badal panjangnya 2 harokat. Kalau awal-awal kita belajar itu supaya tidak merasa sulit ya. Nama-nama madnya itu belakangan untuk dihafal juga tidak apa-apa. Yang terpenting kalau untuk awal-awal kita belajar yang paling penting, sangat-sangat penting, kita mengetahui dulu tanda panjang. Oh, tanda panjang seperti ini ya. Oh, tanda panjang itu seperti ini ya. Oh, ini panjangnya sekian harokat ya, begitu. Nah, itu yang perlu kita ketahui dulu seperti itu. Tu'akhidna, na dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad jaiz munfasil? Nah, sekarang perhatikan lagi, masih di rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih, yang disambung dengan huruf nun. Ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada tanda baca fathah nih. Sehingganya huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingganya na dibaca panjang. Nah, pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya tuh bertemu dengan ini nih, dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kalimat atau di lain kata, dalam 2 kata yang berbeda. Jadi mad tabi'i itu kalau bertemu dengan huruf hamzah di lain kata, maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Bagi yang belum tahu ya, kalau ada huruf alif ada tanda bacanya nih, ada barisnya, ada harokatnya. Ini alif ada tanda bacanya, ini alif ada tanda bacanya, ini alif ada tanda bacanya. Huruf alif kalau memiliki tanda baca maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, seperti ini ya, seperti ini. Bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Nah, itu ya huruf hamzah. Mad jaiz munfasil panjangnya berapa tadi? 4 sampai dengan 5 harokat. Kita panjangkan. Khidna gitu. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf nun. Namun sebelum itu perhatikan dulu penjelasan kami di media gambar di samping itu. Setiap kita membaca Al-Quran, nah perhatikan ya kalimatnya itu setiap. Setiap kita membaca Al-Quran kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 seperti pada media gambar tuh. Yang nomor 1 itu baris 2 di atas huruf namanya fathatain, yang nomor 2 baris 2 tapi dia di bawah huruf kasrotain, dan yang nomor 3 tuh namanya dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran kalau di situ ada huruf nun sukun atau di situ ada tanwin, maka di situ pun akan terjadi hukum tajwid. Pokoknya di mana ada nun sukun atau tanwin di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Ingat, kalau kami katakan huruf setelahnya berarti yang berposisi sebelah kiri. Kalau setelahnya tuh sebelah kiri. Nah, contohnya kayak gini. Ini nun sukun. Setelahnya mana? Berarti yang ini. Yang di sebelah kiri nun sukun ini berarti yang ini nih. Ya. Makanya ini nun sukun setelahnya huruf nun. Nah, ini bisa dinamakan dengan idgham mutamatsilain shaghir, bisa juga kalau mau dikatakan dengan idgham bi gunnah. Nah, begitu. Nah, pertama dulu. Nah, ini bisa dihukumi dengan idgham mutamatsilain shaghir. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan 2 huruf, bertemunya 2 huruf yang sama ya. Ini kan 2 huruf yang sama kan? Nah, nun bertemu nun, bertemunya 2 huruf yang sama. Yang satunya sukun dan yang satunya berharokat ya. Hurufnya tuh yang satunya sukun, yang satunya berharokat ya. Huruf satunya sukun. Setelahnya hurufnya itu berharokat, tapi dia hurufnya itu sama. Maka hukumnya adalah idgham mutamatsilain shaghir. Nah, ini nun sukun bertemu dengan huruf nun. Huruf nun yang satunya sukun, huruf nun yang satunya dia berharokat, tidak sukun, dia hidup. Huruf nun yang satunya mati, huruf nun yang satunya hidup nih. Nah, maka hukumnya adalah idgham mutamatsilain shaghir. Kemudian ini juga bisa dinamakan dengan
idgham bi gunnah, bisa juga begitu. Kenapa begitu? Karena di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf nun. Nah, perhatikan tuh media gambar di samping. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bi gunnah. Nah, sedangkan huruf nun ini kan termasuk huruf idgham bi gunnah kan, maka ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Jadi bisa dikatakan dengan idgham mutamassilin shaghir bisa. Mau disebut dengan idgham bi gunnah juga bisa begitu. Cara membacanya yang terpenting yang harus kita ketahui. Cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi nun sukunnya dimasukkan ke huruf nun ini. Nah, kadang ya bagi yang belum lancar membaca Al-Qur'annya itu kadang kayak gini dia bingung, akan berpikir seperti ini dia. Ini kan hurufnya ada 2 ya, huruf nunnya ada 2. Kenapa kok yang dibaca cuma 1? Cuman dibaca innasi. Nah, sedangkan hurufnya kan 2 begitu. Biasanya kayak gitu. Yang membuat kebingungan ketika membaca Al-Qur'an bagi yang belum lancar tuh biasanya kayak gitu. Karena ini kan hukumnya idgham. Jadi cara membacanya dimasukkan. Jadi bunyi nun sukunnya ini dimasukkan ke huruf nun yang ini. Melebur ke huruf nun yang ini nih. Innasi. Jadi huruf nun sukunnya ini masuk melebur ke huruf nun yang ini. Ya, jadi ini nih ada tapi seolah-olah dianggap tidak ada seperti itu. Seperti itu. Karena dia masuk melebur ke huruf nun. Kemudian digunnahkan atau didengungkan. Jadi di bagian in-nya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak ya. Kira-kira sepanjang 2 harokat. Innasi dipanjangkan innasi seperti itu. Kemudian si dibaca panjang. Kenapa kok si dibaca panjang? Apa tanda panjangnya si? Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Nah, sudah diperhatikan rumus 1 warna hitam. Nah, sekarang perhatikan penjelasan kami. Kalau kita itu membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh nih, baris 1 di bawah huruf harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang, sehingga si dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Jadi rumus 1 yang warna hitam dapat kita simpulkan, rumus 1 warna hitam dapat kita simpulkan huruf ya sukun itu pasangannya harokat kasroh, sehingganya kalau memiliki harokat kasroh dibaca panjang seperti itu. Huruf yang berposisinya itu tepat sebelum huruf ya sukun. Nah, mad tabi'i panjang 2 harokat. Inna si na dibaca panjang. Ini penjelasannya sama dengan ini nih, sama persis sama gitu. Nah, jadi di sini untuk media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa mengamati tanpa media gambar. Ini apa hukumnya? Ya, hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah nih. Sehingga huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang. Mad tabi'i kalau dalam media gambar tadi sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kata, maka berubah nama menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat seperti itu. Sama dengan ini persis penjelasannya sama. Inna sina au akhtona. Di sini ada huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf lin itu ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 1. Nah, jadi kalau ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat fathah, ada waw sukun yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin, sehingganya kita baca lunak ya, lembut saja, mudah. Au akhto. Nah, kemudian na dibaca panjang. Nah, di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi karena tadi sudah kita jumpai. Penjelasannya samalah dengan ini ya, sama penjelasannya. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah atau tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya tuh jim. Ini namanya waqaf jaiz.
Jadi maknanya itu boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita sebagai pembaca. Mau diwakafkan ya, berhenti di sini untuk mengambil napas ya, boleh. Tapi kalau misalkan tidak mau berhenti di sini ya, kita teruskan saja bacanya, kita sambung saja bacanya, tidak berhenti di wakaf, tidak berhenti di tanda wakaf ini, kita wasolkan. Apakah boleh? Boleh saja. Karena maknanya boleh diwasolkan, boleh juga diwakafkan. Nah, begitu. Sekarang mari sama-sama kita ulang sekali lagi dari awal. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di belajar mengaji Al-Quran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.